Oke, kita kembali lagi untuk melanjutkan materi hubungan industrial Pancasila. Mohon maaf tadi terputus. Untuk tujuan dari hubungan industrial Pancasila tadi sudah kita pelajari. Untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan landasan dari hubungan industrial Pancasila. Tentunya setiap hubungan itu ada landasannya. Landasannya hubungan itu mengapa seseorang atau subjek atau pelaku proses produksi, misalnya katakanlah di dunia industri kan pelaku proses produksi, kita melakukan hubungan dengan teman kita melakukan hubungan dengan pacar kita mungkin. Nah itu ada landasannya mungkin ingin suka sama suka, landasannya ingin beribadah dan yang lain-lain. Nah ini sama untuk hubungan industrial Pancasila itu memiliki beberapa landasan atau yang mendasari dari hubungan industrial Pancasila. Tolong nanti bisa dilihat di materi di Google Classroom yang sudah saya share untuk hari ini. Jadi untuk landasan hubungan industrial Pancasila itu ada beberapa landasan. Ada landasan yang paling ideal atau landasan yang paling pokok adalah Pancasila. Karena di sini adalah hubungan industrial Pancasila, maka untuk landasan dari hubungan industrial Pancasila yang paling ideal, yang paling dasar adalah Pancasila. Kemudian adalah yang berikutnya landasan konstitusional. Landasan konstitusional atau landasan undang-undang, konstitusi undang-undang kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi untuk hubungan industrial Pancasila, karena kita ada di Indonesia, maka landasan kita adalah landasan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar 45, maka landasan konstitusional kita di dalam hubungan industrial Pancasila itu adalah landasannya adalah Undang-Undang Dasar 45. Kemudian ada landasan yang berikutnya, yaitu landasan untuk operasional. Secara operasional, landasan dari hubungan industrial Pancasila itu adalah, ini bahasa lama ya, bahasa zamannya Orde Baru. Karena perlu kita ingat, kalau kita membicarakan, kita berdiskusi, kita belajar tentang hubungan industrial Pancasila, sampai dengan sekarang undang-undang yang menjadi rujukan dari hubungan industrial Pancasila itu masih Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ya, tahun 2003. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, itu yang menjadi rujukan kita. Jadi untuk landasan dari hubungan industrial Pancasila itu, landasan operasionalnya adalah GBHN. Ini adalah bahasa zamannya Orde Baru, zamannya Presiden kedua Pak Harto. Ada yang namanya garis-garis besar haluan negara. Jadi itu secara garis besarnya negara itu punya haluan, punya pokok-pokok untuk mewujudkan pembangunan. Kalau di eranya Pak Jokowi dinamakan nawacita. Nah, itu kalau dulu garis-garis besar haluan negara yang menjadi dasar operasional untuk hubungan industrial Pancasila. Kemudian juga ketentuan pelaksanaan yang diatur oleh pemerintah. Ketentuan pelaksanaan yang diatur oleh pemerintah itu, ya yang namanya pemerintah, ada pemerintah dari pusat, pemerintah daerah tingkat provinsi, kemudian pemerintah kabupaten kota. Jadi di situ tentunya ada peraturan-peraturan pelaksanaan. Contoh misalnya Kepres, keputusan presiden tentang mungkin ketenagakerjaan, atau tentang peraturan tentang tenaga kerja asing, atau peraturan tentang pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, atau peraturan-peraturan yang lain yang terkait dengan ketenagakerjaan atau industrial. Kemudian juga keputusan menteri, misalnya keputusan menteri, instruksi menteri,
keputusan gubernur, keputusan bupati atau wali kota. Tentunya keputusan-keputusan ini, peraturan-peraturan ini yang terkait dengan masalah hubungan industrial. Jadi yang di situ mengatur masalah hubungan industrial. Kalau undang-undang itu masih sifatnya umum, tentunya nanti akan dijelaskan dengan peraturan yang ada di bawahnya. Dan nanti secara pelaksanaannya ya salah satunya misalnya ada keputusan presiden, kemudian ada keputusan menteri, ada SK menteri, ada peraturan menteri yang mengatur lebih detail tentang pelaksanaan hubungan industrial Pancasila di lapangan. Kemudian selain ketiga landasan tadi, hubungan industrial Pancasila juga berlandaskan kepada kebijakan-kebijakan pemerintah, ya. Jadi pemerintah itu selain punya aturan yang pokok seperti undang-undang, terus kemudian ada peraturan pemerintah, nanti juga ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi kebijakan-kebijakan tersebut tentunya adalah kebijakan pemerintah untuk menciptakan keamanan nasional dan stabilitas nasional. Karena yang namanya industri, yang namanya dunia industri itu juga terkait erat dengan keamanan nasional, terkait erat dengan ketertiban nasional, terkait erat dengan stabilitas nasional, maka pemerintah tentunya akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Ini contoh saja ini. Misalnya untuk saat ini ada yang namanya BLT untuk pekerja, bantuan langsung tunai untuk pekerja yang upahnya di bawah 5 juta. Nah, di situ ini kebijakan pemerintah untuk mengamankan perekonomian, untuk meningkatkan daya beli, untuk meningkatkan atau menolong pekerja-pekerja dengan berpenghasilan rendah. Sehingga ini bisa dikatakan juga bisa menjadi landasan yang sifatnya adalah kebijaksanaan yang diatur oleh pemerintah, baik oleh presiden ataupun para pembantunya, khususnya adalah Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perekonomian, Menteri Sosial misalnya, supaya para pekerja kita masih bisa survive, bisa meningkat daya belinya, dan bisa membantu mereka untuk bisa survive di era pandemi yang begitu sulit saat ini. Jadi ini adalah landasan-landasan dari hubungan industrial Pancasila yang ada di Indonesia. Jadi saya ulangi, landasan yang pertama adalah landasan ideal, landasan yang paling dasar, landasan yang menjadi rujukan dari hubungan industrial Pancasila, yaitu Pancasila. Jadi hubungan industrial Pancasila itu harus pertama mengutamakan masalah spiritual, masalah ketuhanan, bahwa yang namanya bekerja, yang namanya berusaha, yang namanya berkarya di bidang ketenagakerjaan atau di industri itu tujuan pertamanya adalah untuk pengabdian kepada Tuhan. Jadi namanya kita beribadah itu tidak hanya ibadah yang sifatnya dasar. Kalau misalnya orang Muslim sholat, puasa, tapi juga ada ibadah-ibadah yang lain, yaitu adalah untuk bekerja, untuk berusaha, untuk berdagang, dan seperti itu. Kemudian landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian landasan operasionalnya adalah GBHN, Garis-Garis Besar Haluan Negara, dan juga ketentuan-ketentuan dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah tingkat provinsi maupun pemerintah tingkat kabupaten kota, serta kebijakan-kebijakan lain yang diambil oleh pemerintah khususnya dalam bidang ketenagakerjaan untuk menciptakan keamanan nasional dan stabilitas nasional.
Contohnya ya tadi yang sudah saya sampaikan terkait dengan BLT yang diberikan kepada para pekerja, diberikan kepada UMKM yang usaha menengah kecil. Nah, itu jadi ini dalam rangka usaha pemerintah, ikhtiar pemerintah untuk menyelamatkan keamanan nasional, untuk menjaga stabilitas nasional. Karena diperkirakan kalau misalnya pandemi ini lama berakhirnya, dan memang sepertinya lama, itu negara-negara di dunia ini akan mengalami resesi, akan mengalami kebangkrutan, akan mengalami kesulitan ekonomi. Untuk pertemuan kali ini saya kira cukup sampai di sini. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker, social distancing dan physical distancing tetap diberlakukan. Patuhi protokol kesehatan, lindungi diri kalian sendiri dan keluarga kalian supaya tetap sehat, tetap berpikir positif. Insya Allah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya. CBH luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.